Assalamualaikum, halo semuanya. Kabar pertama, Saudi Pro League masih berharap dapat mendatangkan Casemiro bulan Januari ini. Al Nassr jadi klub yang difavoritkan dengan Cristiano Ronaldo juga berharap transfer ini terwujud. Kedatangan Casemiro dapat mendorong Ronaldo untuk mempertimbangkan memperpanjang kontrak di Arab Saudi. Al Ittihad juga tertarik dengan mereka mencoba membuat pendekatan pada bursa musim panas tahun lalu. Casemiro dipercaya perlu pindah jika ia ingin bermain reguler, dengan Amorim condong memilih Manuel Ugarte sebagai opsi utama di lini tengah. Jason Bird, Telegraph. Kabar selanjutnya, sumber klub mengatakan bahwa Manuel Ugarte selalu menjadi salah satu pemain terakhir yang meninggalkan Carrington dan dia menjalani sesi gym tambahan setelah latihan. Samuel Luhus, Men. Kabar selanjutnya, Manchester United berharap kompromi dapat dicapai dengan Kobbie Mainoo, yang pembicaraan kontraknya saat ini terhenti karena keterbatasan anggaran. Kobbie Mainoo menginginkan kontrak baru dengan nilai fantastis sekitar 200.000 pound pekan. Kedua belah pihak saat ini sedang berselisih. Chris Weller, Mail Sport. Kabar selanjutnya, meski sebenarnya enggan, Manchester United akan mempertimbangkan untuk menjual pemain homegrown mereka, seperti Kobbie Mainoo dan Alejandro Garnacho, sebagai bagian dari upaya mereka untuk mematuhi aturan finansial sepak bola. Klub tidak secara aktif menjualnya, namun jika ada tawaran yang sesuai mereka akan sulit menolak. David Ornstein dan Laurie Whitewell, The Athletic. Kabar selanjutnya, Dwayne Maynard, saudara laki-laki dan agen Marcus Rashford, berada di Milan hari ini kemarin untuk membahas kesepakatan pinjaman dengan AC Milan. Pembahasannya baru pada tahap awal. James Horncastle dan Laurie Whitewell, The Athletic. AC Milan menawarkan pinjaman dengan opsi pembelian untuk Marcus Rashford. Gianluca Di Marzio. Kabar selanjutnya, hanya Leny Yoro dan Amad Diallo yang menjadi pemain yang tak tersentuh di bursa transfer. Mail Sport. Kabar selanjutnya, Paul Scholes tentang kinerja Sir Jim Ratcliffe di Manchester United. 66 pound untuk satu tiket itu konyol. Jika Anda berpikir tentang Manchester, ada begitu banyak daerah tertinggal dan Sir Jim Ratcliffe sendiri berasal dari Filesworth, yang merupakan daerah tertinggal. Jika Anda membawa satu anak, biayanya 120 pound. Jika Anda membawa sekeluarga, biayanya 300-400 pounds. Itu tidak adil. Ineos Group telah memimpin Manchester United selama hampir 1 tahun dan semuanya masih negatif. Saya tidak dapat memikirkan hal positif apapun yang telah mereka lakukan untuk klub sepak bola ini. Sekitar 250 anggota staf telah diberhentikan selama 12 bulan terakhir dan peran duta besar Sir Alex Ferguson berakhir di antara langkah-langkah pemotongan biaya yang sedang berlangsung yang diperkenalkan oleh Ineos. Situasi di lapangan sepak bola semakin memburuk, jadi tidak bisakah mereka mengatakan bahwa mereka akan menyediakan tiket yang lebih murah? Tidak bisakah mereka memberi kita sesuatu yang positif? Bagaimana Anda bisa meminta penggemar Manchester United membayar lebih banyak uang dengan apa yang mereka tampilkan di lapangan sepak bola? Dari mana pemilik ini mendapatkan ide untuk menaikkan harga tiket untuk apa yang kita tonton? Dari segi nilai, kami mungkin mengalami musim Premier League terburuk yang pernah kami alami dan mereka sangat kurang ajar dengan menaikkan harga tiket. Tidak ada hal positif yang terjadi dengan klub sepak bola itu. Tim itu terlihat biasa-biasa saja. Ineos tidak melakukan apapun untuk para penggemar. Jika kita memiliki Sir Jim Ratcliffe, di mana dia telah menjadi penggemar United sejak tumbuh di daerah Manchester, dia masih menaikkan harga tiket. Itu hanya menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan klub. Kabar selanjutnya, situasi kontrak baru Kobbie Mainoo menjadi berita heboh untuk Manchester United pagi ini. Sejatinya Mainoo masih terikat kontrak dengan United sampai 2027 plus opsi perpanjangan 1 tahun. Kobbie Mainoo tidak senang dengan persyaratan awal yang ditawarkan Manchester United untuk kontrak baru. Samuel Luhus, Manchester United dengan terpaksa akan mempertimbangkan untuk menjual pemain seperti Kobbie Mainoo dan Alejandro Garnacho untuk membantu mematuhi aturan pasar. Sebuah klub tidak diperbolehkan mengalami kerugian lebih dari 105 juta pound selama periode 3 tahun. David garis bawah Ornstein. Kobbie Mainoo sebelumnya dianggap tidak tersentuh di Manchester United, namun masalah keuangan klub dan perjuangan untuk mematuhi aturan keuntungan dan keberlanjutan telah membuat potensi penjualan menjadi kenyataan. Mainoo dan Manchester United berselisih jauh dalam negosiasi gaji. Mainoo menginginkan sekitar 200.000 pound per minggu. United mungkin memutuskan lebih baik menguangkannya sekarang atau musim panas nanti. Chelsea memimpin perlombaan. Chris Weller garis bawah DM. Ada diskusi singkat antara agen Kobbie Mainoo dan Chelsea, tapi belum ada kemajuan signifikan yang dicapai pada tahap ini.
Manchester United masih aktif berupaya mendapatkan kontrak baru untuk Kobe. Jelas bagi semua pihak yang terlibat bahwa Kobe lebih memilih untuk tetap di Manchester United dan Ruben Amorim menyukai pemain tersebut. Setelah United menyelesaikan kontrak baru Ahmad, maka United akan bergerak untuk pembaruan kontrak Kobe. Samce garis bawah report, Manchester United akan mendengarkan tawaran serius untuk semua pemainnya, termasuk Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho, dan Rasmus Højlund. Tawaran untuk pemain baru seperti Yoro dan Ugarte juga akan dipertimbangkan. Jamie Jackson, kabar selanjutnya. Di sisi lain rumor Kobbie Mainoo ini agak tidak masuk akal, kontraknya sampai 2027 plus opsi 1 tahun perpanjangan. Apakah tidak ada pekerjaan lain selain memikirkan kontrak yang masih lama? Apalagi katanya Mainoo mau kenaikan gaji sampai 200 pound per week. Apa tidak menyakiti perasaan para pegawai United yang kena potongan gaji segala macam? Ini yang tidak masuk akalnya rumor ini. Namun sebaliknya, jika rumor itu benar, maka Mainoo harus belajar dari Rashford di era Amorim. Kabar selanjutnya, di kubu Kobbie Mainoo tidak ada niat meninggalkan Manchester United. Talksport, kabar selanjutnya, Joshua Zirkzee berniat bertahan di Manchester United pada bursa transfer ini. David Ornstein, kabar selanjutnya, Olympiakos dikabarkan telah menghubungi Manchester United untuk meminjam Anthony. Namun Yunani bukanlah prioritas sang pemain. Sumber internal Manchester United mengatakan Manuel Ugarte selalu menjadi salah satu pemain terakhir yang meninggalkan Carrington, dan dia menjalani sesi latihan tambahan di pusat kebugaran setelah latihan. Samuel Luhusman, kabar selanjutnya, Lisandro Martinez dan Bruno Fernandes masuk Team of the Week pekan ini dari 5 liga top Eropa versi Hoscoret. Kabar selanjutnya, Dan Gore dan Jack Moorhouse masuk nominasi untuk penghargaan pemain terbaik bulan Desember di Premier League 2. Kabar selanjutnya, Borussia Dortmund, AC Milan, Juventus, dan beberapa klub Premier League lainnya sedang mempertimbangkan upaya untuk mengontrak Marcus Rashford dengan status pinjaman selama sisa musim. David Ornstein, kabar selanjutnya, Kobbie Mainoo tidak senang dengan persyaratan awal yang Manchester United tawarkan untuk kontrak barunya. Samuel Luhusman, kabar selanjutnya, Kobbie Mainoo diperebutkan, tapi United tetap prioritas. Agen Kobbie Mainoo dilaporkan sempat melakukan diskusi singkat dengan Chelsea, namun belum ada perkembangan berarti sejauh ini. Di sisi lain, Manchester United sedang fokus mengamankan kontrak baru untuk Mainoo setelah menyelesaikan pembaruan kontrak Amad Diallo. Prioritas Mainoo tampaknya tetap jelas, bertahan di Old Trafford. Gelandang muda ini juga mendapat perhatian besar dari Ruben Amorim, yang sangat mengagumi bakatnya. United bekerja keras untuk mempertahankan talenta menjanjikan ini. @samce garis bawah reports. Kobbie Mainoo lebih pilih bertahan di United, diskusi dengan Chelsea belum berarti. Kabar selanjutnya, perwakilan Marcus Rashford telah mengadakan pembicaraan penjajakan dengan staf perekrutan AC Milan hari ini tentang potensi pinjaman bulan ini. @Jameson Kesley, @Laurie Whitewell. Kabar selanjutnya, transisi Manchester United dari formasi 5-3-2 melawan Newcastle yang membuat mereka membuka lini tengah dengan mudah menjadi formasi 5-4-1 yang disiplin melawan Liverpool sangat membantu mereka. Meski begitu, bukan berarti Liverpool terkadang tidak berhasil menembusnya. Dalam 25 menit pertama, Liverpool menciptakan beberapa peluang bagus dengan umpan-umpan cepatnya. Tendangan Gakpo melebar dan Andre Onana juga melakukan penyelamatan fantastis dari tendangan voli McAllister, meskipun tendangannya berasal dari umpan lob di belakang pertahanan. Tim mungkin akan melihat performa United kemarin dan mencoba bentuk serupa melawan LFC, menargetkan tren dan lini depan LFC dengan serangan balik. Kabar selanjutnya, Manchester United tertarik untuk merekrut Bryan Mbeumo dari Brentford dan mereka bersedia membayar 50 juta euro 43 juta pound untuk menyelesaikan kesepakatan. Sumber, Vicajes. Kabar selanjutnya, Manchester United dengan berat hati akan mempertimbangkan penjualan talenta lokal seperti Alejandro Garnacho dan Marcus Rashford untuk membantu mematuhi aturan keuangan klub. United tidak secara aktif ingin mempertukarkan keduanya, tetapi keduanya tidak akan tersentuh jika ada tawaran yang cocok tiba. @David garis bawah Ornstein. Kabar selanjutnya, pembuat kesepakatan Saudi percaya Casemiro tersedia dengan harga sekitar 30 juta euro, Jakobsben. Casemiro bisa mendapatkan hingga 650.000 pound per minggu di Al Nassr. Saat ini ia mendapatkan sekitar 350.000 pound per minggu di Manchester United, @Alex garis bawah Kruk via @Ud Report. Kabar selanjutnya,
Juventus telah menawarkan Dusan Vlahovic ke Manchester United sebagai bagian dari kesepakatan untuk Joshua Zirkzee. Vlahovic hanya memiliki sisa kontrak 18 bulan di Turin, dan belum menunjukkan tanda-tanda bahwa ia berencana untuk memperpanjang masa tinggalnya, @Alex_Kruk. Kabar selanjutnya, AC Milan telah mengajukan pinjaman dengan opsi pembelian kepada Manchester United untuk Marcus Rashford. Strategi AC Milan adalah berfokus pada kesepakatan yang akan memberi mereka kemampuan untuk menandatangani Marcus Rashford, ketimbang meminjamnya begitu saja. Mereka melihatnya sebagai pemain ideal untuk proyek Sergio Conceicao. Pembicaraan antara kubu Marcus Rashford dan AC Milan masih dalam tahap awal. Gajinya harus dikurangi agar kesepakatan pinjamannya menarik bagi Milan. Di Marzio, kabar selanjutnya, Paul Scholes tentang kenaikan harga tiket Manchester United. 66 pound untuk sebuah tiket itu konyol. Jika Anda memikirkan Manchester, ada begitu banyak daerah tertinggal dan Sir Jim Ratcliffe sendiri berasal dari Filesworth, yang merupakan daerah tertinggal. Jika Anda membawa satu anak, biayanya 120 pound. Jika Anda membawa keluarga, Anda mencari pound sterling 300-400, itu tidak benar. @WRT_Overlap, kabar selanjutnya. Manchester United terus melirik LWB karena mereka juga telah menambahkan pemain internasional Denmark Patrick Dorgu ke dalam daftar mereka. Milos Kerkez dan Nuno Mendes lebih tinggi dalam daftar tetapi lebih mahal. Dorgu dipantau oleh pencari bakat Man United dalam beberapa bulan terakhir. Napoli juga tertarik padanya. Fabrizio Romano, kabar selanjutnya. Manchester United telah mendekati Napoli untuk Victor Osimhen. Namun, ia menolak meninggalkan Galatasaray pada bulan Januari. Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis sangat marah. Ia melihat hal ini sebagai contoh lain dari upaya Osimhen untuk membuat situasi sulit bagi Napoli. @Republika, kabar selanjutnya. Manchester United tengah mencari beberapa opsi striker selain Randal Kolo Muani. David Ornstein, EBC Sports, kabar selanjutnya. Scott McTominay sedang bermain bagus untuk Napoli musim ini, dan dianugerahi POTM tadi malam. Selalu menyenangkan melihat lulusan akademi bersinar di panggung baru. Selamat McTerminator. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 7 Januari tahun 2007, 6 hari setelah resmi berlabuh dengan status pinjaman, Henrik Larsson menjalani laga debutnya berseragam Manchester United saat menghadapi Aston Villa dalam ajang Piala FA. Dalam laga ini, ia mencetak gol pertamanya. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 7 Januari tahun 2023, Manchester United 3 Everton 1. Skuad asuhan Erik ten Hag sukses meraih kemenangan atas skuad besutan Frank Lampard. Hasil positif tersebut membawa United melenggang ke babak keempat Piala FA. Anthony mencetak gol cepat untuk membawa United unggul saat laga baru berjalan 4 menit. Everton langsung membalas pada menit ke-14 berkat gol dari Conor Coady gara-gara kesalahan antisipasi David De Gea. United akhirnya kembali unggul pada menit ke-52 melalui gol bunuh diri Coady, setelah salah mengantisipasi umpan dari Marcus Rashford. Everton sempat menyamakan kedudukan lagi pada menit ke-74 lewat gol Dominic Calvert-Lewin, namun golnya dianulir oleh VAR karena offside. Manchester United menutup pesta kemenangan 3-1 pada menit ke-90+7. Marcus Rashford sukses mencetak gol dari titik putih, setelah sebelumnya Alejandro Garnacho dijatuhkan oleh Ben Godfrey di kotak terlarang. Dengan hasil ini Manchester United meraih kemenangan ke-7 berturut-turut. Straight wins. Roy Keane, ini yang saya harapkan dari Marcus Rashford sekarang. Ia bermain dengan percaya diri. Ian Wright, Marcus Rashford kini berada dalam kerangka berpikir yang berbeda. Manajer telah masuk dan memainkan gaya sepak bola yang cocok untuknya. Frank Lampard, tidak ada yang bisa menghentikan Marcus Rashford, apa yang ia lakukan beberapa kali malam ini. Ia mengubah permainan. David De Gea membuat penampilannya yang ke-511 dalam laga ini menempatkannya di nomor 10 dalam daftar penampilan sepanjang masa Manchester United. Legenda. Erik ten Hag, saya tahu bahwa Manchester United selalu berusaha mengincar trofi dan kami akan melakukannya. Namun kami tidak bisa memaksakan ini dan harus fokus pada pertandingan berikutnya, tidak fokus pada trofi, itu masih jauh. Kami harus bekerja sebagai sebuah tim dan terus menunjukkan perkembangan. Saya pikir cepat atau lambat kami akan bisa melakukannya. Kami bisa bersaing dengan tim manapun.
Kami terus bekerja keras dan tetap tenang dalam berbagai situasi. Kami memiliki tim berkualitas untuk bisa memenangkan pertandingan demi merengkuh trofi. Anthony, saya benar-benar menuntut banyak dari diri saya sendiri terlepas dari apa yang orang katakan tentang saya. Saya hanya mendengarkan feedback, umpan balik yang bermanfaat. Saya ingin melakukan negosiasi yang terbaik untuk klub ini, dan khususnya untuk para penggemar. Saya memang belum sekonsisten seperti apa yang kalian harapkan. Tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai ke titik tersebut. Semoga Tuhan memberkati karir saya bersama klub ini. Kabar selanjutnya. On this day tanggal 7 Januari tahun 1984, Graham Hawk menjalani laga debutnya berseragam Manchester United pada pertandingan babak ketiga Piala FA menghadapi Bournemouth yang berakhir 2-0. Untuk kemenangan Bournemouth, selama karirnya di United, Hawk mengoleksi 110 penampilan resmi, dan mencetak 1 gol. Kabar selanjutnya, Dortmund tertarik meminjam Marcus Rashford, begitu pula AC Milan, Juventus, dan klub Liga Inggris, David Ornstein, The Athletic. Itulah kabar pada hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar baru lainnya dari kami. Wassalamualaikum, sampai jumpa.